Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Kita akan belajar mengenai pengenalan animasi. Apa itu animasi? Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita akan belajar dulu tentang sejarah animasi. Kita kenalan dulu ya. Di beberapa tahun sebelumnya, di awal-awal itu para ahli purbakala pertama kali menemukan gambar siluet di gambar dinding tua ya, ini berupa binatang. Ini kalau seperti yang ini Ibu ambil, ini bison ya, bison dengan penggambaran 6 kaki, yaitu yang di belakang 3 dan depan 3. Ini para ahli menganggap bahwa ini adalah gambar yang ingin menunjukkan bahwa bison ini sedang berlari atau bergerak ya. Menurut para ahli juga, ini adalah gambar yang dibuat kurang lebih 30.000 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi orang-orang sebelum pada tahun tersebut sudah berusaha untuk menggambarkan pergerakan pada objek, yaitu di sini adalah objek binatang. Kemudian pada tahun berikutnya juga ditemukan gambar pergerakan yang di sini lebih bertema ya. Contohnya di sini adalah ini di Mesir kuno, kalau yang tadi di Prancis. Di Mesir kuno ini ada di piramida. Pergerakan kalau di sini adalah orang sedang melakukan bela diri ya. Bela diri atau silat. Bela diri ini menurut para ahli ini adalah gambar buatan tahun 1600 tahun sebelum Masehi. Ini juga sudah merupakan pergerakan, menggambarkan pergerakan ya, dari posisi pertama sampai dengan posisi terakhir. Kemudian pada tahun 1500 awal ada seorang penemu bernama Giovanni Fontana. Dia menemukan lentera yang bisa memproyeksikan gambar ya. Kemudian penemuan dari Giovanni Fontana ini pada tahun 1600 Masehi itu disempurnakan lagi dan sudah diberi namanya adalah The Magic Lantern. Kurang lebih seperti ini bentuknya The Magic Lantern. Ini bisa untuk memproyeksikan gambar seperti LCD ya, tapi proyeksinya sangat sederhana. Nah, pada 1800-an Magic Lantern ini sudah dibuat yang tipe baru lagi bernama Phantasmagoria. Nanti kalian bisa googling sendiri Phantasmagoria seperti apa. Dan pada tahun 1824 ada penemu lagi yang membuat yang namanya thaumatrope. Thaumatrope ini alat yang sangat sederhana. Jadi ada lingkaran, alat berbentuk lingkaran. Digambar objek pertama adalah sarang, kemudian di belakangnya ada burung. Kemudian ketika ditarik nanti akan berputar dan akan membuat atau memunculkan efek burung tersebut berada di dalam sangkar ya, jadi seperti ilusi. Itu pada tahun 1824. Kemudian pada tahun 1877 ada yang mendesain lagi zootrope ya. Ini cermin tampilan penakistoskop ya. Di sini dipasang di tengah-tengah, kemudian dia bisa melihat atau bisa mempertontonkan. Ini tadinya zootrope dulu ya. Kemudian ibu kebalik nih naruhnya zootrope, kemudian ada, jadi awalnya ini zootrope perangkat yang berputar silinder, kemudian dikembangkan lagi tahun 1877 menjadi penakistoskop seperti ini. Dan pada tahun 1868 muncul lagi yang namanya flipbook. Mungkin kalian pernah atau sering, jadi biasanya gambarnya ada di ujung buku, lalu kemudian ketika buku itu dibuka nanti akan memunculkan pergerakan dari gambar tersebut ya. Jadi satu persatu digambar. Kemudian tahun 1831 muncul penakistoskop seperti ini ya, disk, kemudian ada gambar-gambarnya, dan ketika dia digerakkan akan muncul pergerakan dari objek yang ada di gambar tersebut. Nah, film animasi sendiri mulai muncul pada tahun 1906. Ini sangat sederhana. Yang pertama dibuat adalah berjudul Humorous Face of Funny Face. Kalian bisa tonton di YouTube, ibu coba putarkan sebentar ya. Humorous Face ini seperti ini kurang lebih ya ibu.
jadi masih sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1928 muncul film kartun pertama yang dibuat oleh Walt Disney, yaitu Mickey Mouse. Mickey Mouse di awal kemunculannya masih menggunakan animasi sel. Animasi sel apa itu nanti kita bahas, ya, kurang lebih seperti ini. Belum punya dubbing, tidak ada dubbingnya, hanya berbentuk sound saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa cari sendiri kalau mau nonton lengkapnya di YouTube. Cari dengan misalkan Mickey Mouse awal permutaran, ya. Oke. Kemudian itu tadi kurang lebih sejarah dari animasi. Kita masuk ke definisi menurut Ibis Fernandez. Animation is the process of recording and playing back a sequence of stills to achieve the illusion of continuous motion. Ya. Jadi dia adalah merekam kemudian beberapa gerakan, ya, yang terus-menerus. Atau secara harfiahnya, animasi adalah menghidupkan, yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri. Animasi atau film animasi adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak, ya. Awal mulanya dibuat dari berlembar-lembar kertas, kemudian diputar, ya, dipasang bergantian, sampai sekarang sudah mencapai ke animasi 3 dimensi, ya. Animasi adalah illusion of motion atau ilusi dari pergerakan yang dibuat dari image statis atau gambar tidak bergerak yang ditampilkan secara berurutan sehingga memunculkan ilusi seolah-olah gambar tersebut bergerak. Ya, kalau kemarin kita sudah sempat bahas video itu kan kumpulan dari banyaknya gambar yang statis, ya. Gambar diam, tapi saking banyaknya dalam satu frame, dalam satu detik, akhirnya kita melihatnya sebagai gambar yang bergerak. Nah, kurang lebih animasi juga sama. Frame bisa dihasilkan dari komputer, bisa juga dari fotografi atau dari gambar lukisan, ya. Kemudian frame tersebut digabungkan terdapat sehingga memunculkan ilusi perubahan gambar. Disebut dengan persistence of vision. Contohnya seperti ini. Ini ada beberapa frame, kita mau buat lingkaran ini kurang lebih bergerak, maka kita buat frame yang pertama posisinya di sini, kemudian seperti ini, kemudian di sini, pindah lagi, lalu kita gabungkan. Pergantiannya dipercepat, nanti kita akan memunculkan gambar yang seolah-olah objek ini bergerak. Padahal itu tadi adalah gabungan dari banyak foto objek tersebut dalam berbagai posisi yang berbeda. Nah, animasi itu sendiri terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, computer assisted animation atau animasi yang menunjuk pada sistem animasi 2 dimensi. Proses animasinya tradisional menggunakan gambar tangan. Komputernya biasanya hanya digunakan untuk pewarnaan atau virtual kamera dan juga penataan data. Contoh di sini adalah pencil animation. Yang kedua, computer generate animation. Pada kategori ini biasanya digunakan untuk animasi 3 dimensi dengan program 3D, ya, seperti 3D Studio Max, Maya, AutoCAD, dan lain sebagainya. Ya, ini jadi ada 2 kategori. Kemudian jenis-jenis animasi sendiri yang kita bahas nanti akan ada 7, yaitu dari mulai animasi cel, frame, sprite, pad, spline, ya, kemudian vektor dan juga karakter. Yang pertama adalah animasi sel. Animasi sel tadi, ya, seperti yang Ibu sudah sampaikan di sejarah, itu pertama kali dipopulerkan oleh Disney, ya, menggunakan grafis berbeda pada tiap frame. 20 frame per detik biasanya, ya. 1 menit bisa terdiri dari, tinggal dikalikan aja, kurang lebih 1440 frame terpisah. Nah, kalau film tersebut durasinya 1 jam, bayangkan saja berapa frame yang harus dibuat. Kata sel sendiri berasal dari lembaran seluloid yang digunakan untuk menggambar framenya. Kalau sekarang animasi yang sekarang tidak lagi menggunakan seluloid tapi menggunakan asetat, ya. Animasi sel biasanya digambar dengan menggunakan tangan, kemudian merupakan animasi sel biasanya digambar dengan menggunakan tangan atau hand
hand-drawn animation. Kemudian juga merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal, ya. Biasanya terpisah antara objek dengan latar belakangnya, sehingga bisa dapat digerakkan secara mandiri. Biasanya kalau di animasi cel, backgroundnya dibuat satu, tapi objeknya saja yang dibuat berbeda-beda. Contoh seperti ini, ya, ini animasi cel, pembuatannya masih menggunakan tangan, jadi seperti ini. Dia biasanya backgroundnya dibuat terpisah, lalu objeknya baru dibuat sendiri-sendiri. Misalkan ketika dia tidur, kemudian bangun, berdiri, dan sebagainya. Ya, pembuatannya seperti itu masih dengan cara manual. Ini contoh animasi cel, filmnya bisa kalian cari sendiri. Contohnya tadi yang Disney awal-awal pembuatan Mickey Mouse. Ya, proses animasi sel sendiri itu terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama biasanya adalah menyiapkan ide atau storyboardnya. Ini biasanya disiapkan berupa gambar yang berupa sketsa dan tulisan yang diserahkan nantinya ke direktur animasinya. Kemudian di voice recording, tahapan yang kedua ini mempersiapkan musik, soundtrack, sound effect, dan juga suara karakter animasi yang dibuat. Kalau di awal-awal belum sampai ke tahap dubbing, ya, belum bisa ngomong orangnya, tapi baru ada efek-efek suaranya. Ya, kemudian ada tahapan animatik. Di tahapan ini biasanya dibuat setelah soundtrack selesai dibuat. Kemudian sebelum seluruh animasi selesai, di sini gambar-gambar dan kejadian dan juga storyboard yang sesuai dengan adegan-adegan gambar. Jadi realnya, story realnya nanti habis ini apa, kemudian apalagi misalnya. Kemudian di tahapan yang keempat ada design and timing. Ini pada desain ini melibatkan karakter designer, background stylist, art director, color stylist, dan juga timing director. Dan di tahapan yang kelima layout, ini meliputi penataan kamera, lighting, dan juga shadingnya. Tahapan keenam animation. Di animasi ini digambar dengan pensil berwarna di banyak kertas. Biasanya perlu diperhatikan juga detail gerakan, penyesuaian waktu, dan juga penyesuaian gerakan mimik muka dan mulut. Misalkan kalau marah atau kalau senang seperti apa. Background ini digambar dengan menggunakan watercolor, oil pen, dan juga crayon. Nah, di traditional ink and pen camera, setelah semuanya selesai digambar, maka akan dilakukan transfer gambar di atas bahan yang disebut cel, ya. Kemudian difoto dan diputar di kamera yang seperti ini. Ini adalah kamera traditional ink pen camera. Nah, kalau untuk zaman sekarang biasanya sudah menggunakan digital ink and pen, ya, sudah tidak foto satu-satu lalu dimasukkan ke traditional ink pen kamera, tapi sudah menggunakan seperti ini. Karakternya kemudian dimasukkan kamera lalu menjadi hasilnya kurang lebih. Nah, contoh animasi cel ini yang sudah agak modern, sudah berwarna, ini bisa kalian cari di YouTube, ya. Itu adalah animasi jenis yang pertama. Jenis animasi yang kedua adalah animasi frame. Ini adalah bentuk animasi yang paling sederhana. Contohnya di sini tadi ya flipbook itu juga termasuk animasi frame. Jadi dari frame yang pertama sampai terakhir itu menggambarkan suatu pergerakan. Biasanya minimal 24 frame per detik agar tidak terjadi jitter, ya. Ini contohnya frame 1, frame 2 dan seterusnya, atau contoh animasinya seperti ini. Gambar bergerak seperti ini adalah frame 1 dan frame 2. Ini sebenarnya terdiri dari framenya sederhana sekali. Dilihat dari pergerakannya mungkin sekitar 3 atau 4 frame saja. Kemudian animasi yang ketiga adalah animasi sprite. Ini serupa dengan teknik animasi tradisional, objeknya diletakkan dan dianimasikan pada bagian puncak grafik dan latar belakangnya diam. Ya. Sprite ini bergerak secara mandiri, misalnya burung terbang, planet rotasi, bola memantul, atau logo berputar. Ya, dalam animasi sprite, sebuah gambar tunggal atau berurutan bisa ditempelkan. Ya,
Sprite dapat dianimasikan dalam satu tempat seperti halnya planet berputar atau burung bergerak sepanjang garis lurus. Berbeda dengan animasi frame, Anda hanya bisa memperbaiki dari layar yang mengandung sprite. Jadi tidak bisa memperbaiki bagian dalam yang ditampilkan layar untuk masing-masing frame. Ya. Pada animasi sprite, gambarnya digerakkan dengan latar belakang yang diam. Kemudian animasi yang bergerak secara mandiri. Kemudian dalam animasi sprite juga kita bisa edit adalah animasi dari layar yang mengandung sprite tadi ya. Jadi yang tidak mengandung sprite tidak bisa kita edit. Contoh animasi sprite seperti ini ya. Contoh sederhananya, nanti kalian bisa cari lagi contoh lainnya. Dan animasi yang keempat adalah animasi path. Ini adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Nah, kalau kalian pakainya Macromedia Flash, di animasi jenis ini ada teknik yang namanya teknik animasi path. Jadi per path-nya nanti dibuat gerakannya seperti apa. Di sini bergerak sepanjang garis kurva dan ditentukan sebagai lintasan. Pada kebanyakan animasi path dilakukan juga efek looping atau perulangan, sehingga membuat gerakan tersebut terjadi secara terus-menerus. Contoh dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat, terbang, dan sebagainya. Yang ini tidak bergerak, Ibu kasih lihat dulu yang bergerak. Contohnya adalah mana tadi ya? Nah ini, nah, seperti ini, mengikuti bentuk kurvanya. Itu adalah animasi path. Kemudian ada namanya animasi spline. Spline ini adalah representasi matematis dan juga dari kurva, sehingga gerakannya objek tidak hanya mengikuti garis lurus. Kalau yang tadi path kan mengikuti kurva ya. Kalau yang ini ada biasanya sudah ditambahkan dengan rumusnya. Lebih halus dibandingkan dengan animasi path. Contoh animasi kupu-kupu yang terbang, kecepatannya tetap ya, itu biasanya menggunakan spline. Nah, ini contoh seperti ini. Ini adalah animasi spline. Biasanya lebih halus hasilnya karena dia juga menggunakan rumusnya seperti apa. Kalau kalian belajar contohnya menggunakan Macromedia Flash, itu di sana bisa kita masukkan rumus pergerakannya seperti apa. Dan animasi yang berikutnya adalah animasi vektor. Tadi misalkan di sprite itu kita biasanya menggunakan bitmap ya. Tapi kalau di animasi vektor itu kita menggunakan vektor. Penggunaan vektor ini mengakibatkan ukuran file animasi vektor biasanya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan file animasi sprite. Tadi contoh sprite itu ya, kita bisa lihat ini menggunakan bitmap gambarnya, dan kalau vektor menggunakan vektor. Ini contoh animasi vektor. Contoh perbedaan bitmap dan juga vektor. Sedangkan animasinya, nah kurang lebih seperti ini. Ini adalah animasi vektor contohnya. Kelebihannya apa? Kelebihannya tadi ukurannya biasanya lebih kecil dibandingkan dengan bitmap. Ya, ini untuk animasi vektor. Animasi yang terakhir adalah animasi karakter. Biasanya digunakan dalam film kartun berbasis 3 dimensi atau biasa disebut dengan animasi 3D. Ya, biasanya setiap karakter memiliki ciri dan juga gerakan yang berbeda, tapi bergerak secara bersamaan. Ya, di sini animasi ini biasanya mengandalkan komputer. Kemudian pada saat pembuatan sketsa model atau model patung yang nantinya di-scan dengan scanner biasa atau dengan 3D scanner. Ya. Ada banyak sekali animasi karakter, contohnya Finding Nemo, ini adalah animasi karakter. Toy Story, Monster Inc, dan juga banyak film kartun yang beredar sekarang. Nah, tadi adalah 7 jenis dari pembagian animasi. Kemudian visual effect atau cara memberikan efek pada animasi itu dibedakan menjadi yang pertama adalah motion dynamics, yaitu efek yang disebabkan perubahan posisi terhadap waktu. Kemudian ada update dynamic, ini efek yang disebabkan oleh perubahan pada objeknya, baik itu bentuk, warna, struktur, dan juga tekstur ya. Kemudian yang ketiga perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan juga fokus kamera. Bisa dipahami ya. Motion dynamic berarti disebabkan posisi terhadap waktu, misalkan dari awal sampai dengan di tengah dia harusnya seperti apa. Kalau dynamic berarti, nah, jadi kalau motion dynamic
Ini biasanya visual effect yang tergantung dari waktunya ya, misalkan harusnya setelah ini efeknya apa lagi. Sedangkan kalau update dynamics ini merupakan perubahan objeknya, bisa merupakan bentuk, misalkan dari yang tadinya kecil menjadi besar, atau warnanya berubah, atau struktur ya, itu juga merupakan visual effect update dynamics. Kemudian dari segi perubahan cahaya, posisi, ataupun merupakan fokus kamera, itu juga visual effect yang lainnya. Nah, untuk mengontrol animasi itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah full explicit control. Di sini animator mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintah-perintah yang akan dilakukan dalam animasi ya. Bahkan interpolasi, rotasi dilakukan secara eksplisit atau berdasarkan inputan dari mouse, keyboard, atau joystick. Jadi harus digerakkan ya. Ini full explicit control. Kalau procedural control ini berdasarkan komunikasi antara objek untuk mendapatkan propertinya. Kontrol yang terjadi adalah kontrol antara satu objek dengan yang lainnya. Misalkan bola ketika misalkan menyentuh dinding, maka dia akan memantul. Itu merupakan procedural control. Itu bisa diatur di dalam softwarenya. Kemudian ada constraint based system. Ini pengontrolan terjadi karena pengaruh objek lain ketika objek tersebut berinteraksi ya. Misalkan kalau di game itu kan banyak ya, kalau menyentuh, misalkan kalau kita lagi game perang-perangan, ketika menyentuh tembak atau kena tembakan, maka seperti apa, misalkan meledak ataupun yang lainnya. Kemudian tracking live action, ini pengontrolan terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata ya. Misalkan sekarang udah banyak sekali game-game yang live action atau sesuai dengan dunia nyata ya. Itu bisa juga disebut dengan control tracking live action ya, pakai AR misalkan augmented reality. Dan kinematics and dynamics. Kinematik ini berdasarkan posisi dan kecepatan dari poinnya. Level, misalkan level yang pertama sampai level akhir kecepatannya berbeda. Nah, bahasa animasi sendiri kita ibu juga perkenalkan sedikit. Yang pertama adalah linear list notation. Ini semua event dalam animasi ditulis dengan sebuah awal dan akhir nomor frame ya, sebuah aksi yang akan dilakukan pada suatu koordinat tertentu. Ini contohnya ya, 4253B rotate palm 130. Maksudnya apa? Bisa kalian baca sendiri di sini. Kemudian yang kedua, bahasa general purpose language. Ini dilakukan dengan menempelkan animasi pada bahasa pemrograman biasa. Nilai variabel pada bahasa pemrograman tadi dijadikan sebagai parameter untuk membuat animasi. Ya. Ada graphical language, ini adalah bahasa visual yang mampu memvisualisasikan aksi dari perintah-perintah untuk membangun animasi. Ini bahasa animasi. Kemudian transmisi dari animasi atau pergerakan atau perubahannya. Yang pertama adalah symbolic representation. Misalnya bola, objek animasinya direpresentasikan bersama dengan perintah operasinya. Misalkan digelindingkan ya. Baru setelah menggelinding nanti penerimanya muncul ya. Kemudian ada juga pixmap representation. Ini transmisi semuanya ditampilkan di sisi penerima. Ya, waktu transmisi biasanya lebih lama, tapi waktu displaynya lebih cepat. Jadi hanya dari satu sisi penerimanya saja. Kemudian kita juga mengenal yang namanya selain tadi ada Walt Disney, kita juga mengenal yang namanya anime ya. Anime itu biasanya buatan Jepang. Anime menggunakan tokoh-tokoh dan karakter yang digambar menggunakan tangan dan juga bantuan komputer. Anime mungkin yang paling kita kenal ada anime anak-anak Doraemon ya, itu termasuk anime. Atau banyak sekali genre-genre anime yang lain ya, ada banyak tokoh cerita dan juga ada yang sudah dibukukan, dikomikan ya, kemudian disiarkan di televisi dan juga video. Ada juga yang dibuat gamenya. Nah, ini ibu tampilkan sedikit saja genre-genre anime. Anime kodomo itu maksudnya adalah anime untuk anak-anak. Genre anime isekai ini kalau nggak salah tentang kolosal ya, jadi zaman-zaman kerajaan.
ada genre anime shonen ini untuk pendekar yang kuat ya, dan yang lain-lain. Mungkin orang yang suka anime lebih tahu ya, nanti kalian bisa cari tahu juga. Ini beberapa genre dari anime yang ada. Tapi aslinya ada lebih banyak lagi dari genre anime. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah mulai banyak juga animasi ya, dan sudah mulai berkembang untuk animasi, seperti mungkin kalian mengenal film Nusa dan Rara ya, Sopo Jarwo dan lain sebagainya. Itu termasuk bagian dari perkembangan animasi di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu pengenalan animasi yang kita bahas hari ini. Semoga bisa dipahami, dan kita berikutnya juga ini ya, aku tambahkan lagi tadi yang selain Nusarara ada animasi 3D, mudah untuk dideskripsikan, sulit untuk dikerjakan ya biasanya nih. Bentuknya 3 dimensi. Nah, makanya kalau kalian lihat film-film yang ini ya, ini film-filmnya udah seperti manusia biasa. Mimiknya, mimik muka ketika marah, mimik muka ketika sedih, ataupun yang misalkan capek, letih, yang ngantuk, itu hampir mirip dengan manusia biasa. Ya, bentuknya sudah 3 dimensi, rendernya juga objek 3 dimensi, dananya cukup banyak karena butuh teknologi yang baik-baik. Nah, kurang lebih itu yang Ibu bisa sampaikan di pengenalan animasi. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.